Selamat Sabat untuk saudara sekalian, selamat bergabung di PGSSI malam ini. Kita akan membahas mengenai sekolah Sabat, yaitu tepatnya pelajaran ke-9 dengan judul Yakub Sang Penipu. Nah, untuk itu mari kita sebelum mulai kita undang Bapak Daniel Sitompul untuk doa buka. Mari umat Tuhan yang sudah ada di Zoom, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan kemurahan, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur, terima kasih karena di belahan bumi bagian timur, kami sudah berbuka Sabat, bahkan ada yang sudah beberapa jam yang lalu telah berbuka Sabat. Kami bersyukur kami bisa tiba di Sabat yang kudus, menandakan bahwa satu Sabat lagi kami makin dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Malam ini kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi kami, khususnya hamba-Mu, Pastor Jonathan Kuntara, yang akan membantu memaparkan pelajaran sekolah Sabat yang kami sudah pelajari sepanjang pekan ini untuk kami bagikan di kelas kami masing-masing, sehingga kami mendapatkan poin-poin penting yang kami dapat terapkan dalam diri kami masing-masing dan juga anggota UKSS yang kami pimpin. Pimpin acara ini dari awal hingga akhir, berkati juga para partisipan yang sedang berusaha untuk bergabung, Tuhan memberkati. Baik itu jaringan kami dan juga alat-alat device yang kami gunakan, Tuhan berkati agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan prima. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amin, terima kasih. Untuk itu kita langsung mulai saja mendengarkan paparan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Kutaraf. Tapi sebelumnya juga untuk saudara sekalian, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat, nanti akan kami tanyakan saat sesi Q&A. Mari kita dengarkan materi ini, Tuhan memberkati. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia, ya. Sebagian masih siap untuk Sabat. Saya lihat beberapa dari Jerman di sini seperti Femi Edrus. Saya lihat Cory Sanger dari Belanda, ya. Lihat cukup artinya baru 73 orang yang gabung, tetapi kita percaya bahwa lebih banyak lagi akan gabung. Biasanya kita ada sampai 200 lebih ya setiap pembahasan tentang sekolah Sabat. Oke, kita merasa senang kita orang-orang Indonesia boleh belajar bersama-sama pelajaran sekolah Sabat, ya. Kemudian saya akan coba share screen, ya, untuk pelajaran yang sangat penting ini, ya, sebab kita lihat bahwa ternyata aplikasinya bisa juga untuk kita. Oke. Coba sebentar. Alright. Oke, Yakub sebagai penipu. Nah, pendahuluan kita bahas tentang saudara dalam sebagai guru sekolah Sabat, bahas perbedaan daripada Yakub dengan Ishak dan Abraham. Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Oke. Ada beberapa poin. Yang pertama, perbedaan antara Yakub dan Ishak. Ya, kita dapatkan bahwa Yakub menggantikan Ishak sebagai mata rantai berikutnya dalam rantai silsilah yang menerima keturunan Mesias. Sementara pendahulu-pendahuluannya, yaitu daripada Abraham dan Ishak, memiliki dua cabang silsilah. Hanya satu yang dipertahankan dalam garis perjanjian. Misalnya Abraham, kan? Ishak, Ismail. Ismail kelompok lain, ya. Kemudian Ishak kita tahu anaknya Esau dengan Yakub, ya. Kemudian masing-masing itu berbeda, ya. Jalurnya itu berbeda. Sebab Esau itu ya keturunan Edom.
nenek moyang daripada Edom, yang menjadi musuh kepada Israel. Nah, sekarang Yakub, ya, ini tidak ada lagi perpisahan begitu, tetapi langsung khusus untuk Yakub saja. Dari Yakub dengan 12 suku, tetapi suku bangsa Israel. Ya. Jadi ini ada sedikit perbedaan antara Yakub dengan leluhurnya. Kemudian, mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar, kita akan menuai apa yang kita tanam. Kita dapat melihat rencana Tuhan dalam kelemahan manusia. Ya, kita semua lemah, tetapi tetap Tuhan punya rencana. Kita melihat Tuhan memilih Yakub bukan sebab dia layak, tetapi sebab kasih karunia-Nya. Kemudian kita melihat masalah yang terjadi dulu, ternyata sekarang juga bisa terjadi. Oke. Nah, ayat inti, ya, siapa yang baca? Irma? Kejadian 17 ayat 36, maaf. Kata Esau, bukankah tempat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Oke. Kita tahu bahwa arti Yakub adalah menipu. Dan bagaimana itu diberikan nama demikian, ya, apakah mungkin punya naluri? Oke. Nah, sekarang garis besar pelajaran, Yakub mengikuti kering tenggorokan. Oke. Yakub mengikuti jalannya sendiri. Kemudian keluarga yang disfungsi kembali ke Kanaan. Baik, peristiwa supernatural apa yang terjadi dalam hubungan dengan Esau dan Yakub, ya, waktu kelahirannya. Kita coba lihat Kejadian 25 ayat 21 sampai 23. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ini adalah sesuatu perkara yang sudah diketahui sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sorry ya. Kemudian dalam hal apa saudara kembar sangat berbeda satu dengan yang lain. Kita lihat tanda-tanda di sini lebih lanjut. Baik, siapa yang berikut lagi? Irma, ya. Kejadian 25 ayat 24 sampai 27, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia namai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, disebutkan Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tiba di rumah. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa ternyata ini adalah sesuatu perkara yang keluarga disfungsi, yaitu dysfunctional family, yaitu tidak sesuai dengan fungsinya, ada masalah. Kita lihat misalnya apa yang terjadi dalam Kejadian 25 29 sampai 30. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub,
Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi kita lihat apa yang menjadi masalah di sini, ialah bahwa bagaimana saudara punya makanan, ya, kemudian waktu diminta, dia mengharapkan dapatkan hak kesulungan. Itu sama sekali tidak tepat. Saudara harus selalu siap untuk menolong, bukan? Ya. Betul. Waktu orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal, saudara harus saling menolong. Ya. Oke. Iya. Untuk ini perbedaan Esau dan Yakub. Boleh Kristi yang baca. Oh nih. Kode. Perbedaan Esau dan Yakub. Ketika Esau pulang dengan lelah dan lapar, Yakub memasak kacang merah untuknya. Bagi Esau, kenikmatan fisik dan penampilan langsung dari makanan hari ini. Kejadian 5 ayat 31 lebih penting daripada berkat masa depan yang terkait dengan hak kesulungannya. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janji yang diberikan kepada Abraham dan diteguhkan kepada anaknya dipegang oleh Ishak dan Ribka sebagai tujuan yang besar, kerinduan serta harapannya. Esau dan Yakub mengetahui akan janji-janji ini. Mereka telah diajar untuk menghargai hak sulung sebagai satu perkara yang amat penting karena hal itu mencakup bukan hanya warisan harta duniawi, tetapi juga keutamaan dalam hal yang rohani. Bagi Yakub, ia berbeda dengan saudaranya di mana baginya penting untuk mendapat berkat rohani di masa depan. Nah, itulah yang diharapkan ya daripada Yakub, ya, perbedaan antara Esau dan Yakub. Kemudian ada masalah antara keduanya. Kita coba lihat. Ya, boleh terus bacakan Kristi. Masalah Esau dan Yakub. 1. Yakub memiliki cukup iman untuk melihat nilai-nilai rohani dan keuntungan untuk masa depan dari sebuah hak kesulungan, tetapi tidak cukup iman untuk mempercayai Allah untuk hal tersebut. Kejadian 27 ayat 41-45. 2. Sebelum penetapan keimamatan, hak kesulungan mencakup bukan hanya warisan harta duniawi, tetapi juga keutamaan dalam hal yang rohani. Ia yang menerimanya harus menjadi imam daripada keluarganya. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 204. Ketiga, permintaan Esau dalam Kejadian 25-30 menunjukkan bahwa baginya hak kesulungan tidak memiliki makna rohani. Dia hanya peduli dengan kepuasannya. Karena itu ia mengabaikan hak kesulungannya. Ini terdapat di Kejadian 25 ayat 32 dan 34 dan juga Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Jadi kita lihat apa yang menjadi suatu masalah di situ. Nah, sekarang Yakub mengikuti jalannya sendiri, ini masih tetap bagian ini. Yakub digambarkan sebagai seorang yang tenang. Tetapi apakah arti daripada tenang itu, ya? Dalam bahasa Ibrani itu adalah tam. Diterjemahkan tenang. Tetapi kata yang sama dipakai oleh Ayub dan Nuh diterjemahkan menjadi saleh ataupun tidak bercela. Ya. Jadi ini menunjukkan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Bisa dibacakan Ayub 8:20 dan Kejadian 6 ayat 9. Siapa sekarang? Ketahuilah Allah tidak menolak orang saleh yang saleh, dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya.
dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kata tam tadi itu, ya itulah diterjemahkan, ya. Jadi mengandung arti tidak bercela ataupun seorang yang saleh. Ya. Nah, apa yang menjadi tabiat daripada Esau sesuai dengan yang kita sudah lihat di sini, ya. Dalam buku Ibrani 12 ayat 14 sampai 17 bisa dibaca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Oke, itulah yang telah terjadi dengan Esau. Memikirkan masalah fisik lebih daripada soal rohani. Dan kita masing-masing mengetahui bahwa ini sering terjadi sekarang juga. Orang kadang-kadang menjual kebenaran dengan tanpa melihat pentingnya ya akan kebenaran untuk dapat gaji yang lebih besar dan menyampingkan akan kebenaran. Baik, nah sekarang pandangan yang penting bagaimana yang dinyatakan mengenai rencana untuk menipu Ishak. Kemudian kita dengar apa yang menjadi perencanaan daripada Ribkah kepada Yakub. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seorang binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Baik, jadi seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk menipu. Jadi ini adalah sesuatu perkara yang telah terjadi. Kemudian bagaimana reaksi Esau saat dia menyadari bahwa ia sudah kehilangan hak sulung yang dia remehkan? Sebetulnya ada ayat 30 sampai 41, tapi kita baca ayat yang ke-36 saja. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Oke, ya itulah yang telah terjadi. Nah, kemudian kita tahu bahwa dia marah sekali, artinya Yakub sudah diberkati, kemudian dia akhirnya berkatnya itu adalah satu perkara yang sangat minimal sekali. Kemudian begitu marah sampai Esau memikirkan untuk membunuh akan Yakub. Dan pada saat itu diketahui, maka ada suatu perencanaan daripada keluarga. Jadi kita coba lihat saja ayat 42 sampai 45 daripada Kejadian 27. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu ia berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkan perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan dia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Oke, jadi inilah yang dikhawatirkan oleh Ribka. Akhirnya mereka setuju untuk dikirimkan. Ya, nah dalam perjalanan ya menuju ke Haran, kita ingat pemandangan yang luar biasa yang telah dilihat oleh
oleh Yakub, ya. Pengalaman di Betel, melihat tangga dari surga ke dunia dengan malaikat naik turun. Nah, ternyata pelajaran kita membahas, ya, ini Betel ini ada hubungannya dengan Babylon, ya, Babel, ya. Kita coba lihat perbedaan antara Betel, ya, dengan Babel, ya. Nah, untuk bagian ini boleh tolong Kristi yang baca, ya. Perbedaan antara Betel dan Babel. Pertama, dalam mimpi ini, Yakub melihat tangga luar biasa yang terhubung dengan Tuhan. Kata kerja Ibrani yang sama, Natsaf, digunakan untuk merujuk pada tangga yang didirikan. Kejadian 28 ayat 12. Dan Tuhan yang berdiri. Kejadian 28 ayat 13. Seolah-olah tangga dan Tuhan adalah hal yang sama. Kedua, tangga itu terkait dengan upaya Babel untuk mencapai surga. Seperti Menara Babel, tangganya mencapai pintu surga. Tetapi Menara Babel mewakili upaya manusia untuk naik dan mencapai Tuhan. Tangga Betel menekankan bahwa akses kepada Tuhan dapat dicapai hanya melalui Tuhan yang datang kepada kita dan bukan melalui upaya manusia. Ketiga, adapun batu tempat Yakub meletakkan kepalanya dan bermimpi itu menjadi simbol Betel, rumah Allah, Kejadian 28 ayat 17 dan 22, yang merujuk kepada bait suci, tempat kudus atau pusat aktivitas penyelamatan Tuhan bagi umat manusia. Keempat, namun Yakub tidak membatasi pada hal-hal yang rohani dan mistis mengenai penyembahan dan rasa kagum dari apa yang telah terjadi padanya. Artinya, dia ingin menanggapi secara konkret, secara lahiriah. Maka itu Yakub memutuskan untuk memberikan 1/10 kepada Tuhan, bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan, tetapi sebagai respons rasa syukur atas pemberian Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Di sini kita melihat bahwa gagasan persepuluhan sudah ada sebelum adanya bangsa Israel perbudakan. Oke. Hal yang luar biasa. Jadi kalau misalnya Babel artinya usaha manusia untuk naik ke atas, ya. Kemudian Betel, Tuhan yang turun ke dunia ini. Ya, ini satu hal yang luar biasa dan hadir, dan itulah Yesus Kristus. Makanya kita lihat apakah yang digambarkan oleh tangga dalam penglihatan ini, ya. Yohanes 1 ayat 51, siapa ini? Irma atau Daniel? Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, anak manusia itu adalah Yesus. Jadi Yesus adalah tangga itu, ya. Jadi Yesuslah yang menjadi penghubung antara kita untuk berhubungan dengan Tuhan, dan Tuhan turun ke dunia ini, ya, untuk menjangkau kita. Satu hal yang sangat luar biasa, ya, Tuhan itu menjangkau manusia, ya. Nah, dalam keadaan ini maka saudara bisa berikan kesempatan kepada anggota kelas, bagikan pengalaman Anda, ya, mencoba untuk melakukan pekerjaan dengan cara Anda sendiri daripada mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Bagaimana hasilnya? Bagaimana Anda telah memulihkan Anda? Jadi ini Yakub telah coba berusaha dengan caranya sendiri, tetapi gagal. Tetapi Tuhan begitu luar biasa, ya. Ia menjangkau kepada Yakub sampai ia merasakan satu jaminan, ya, bahwa Tuhan akan beserta dengan dia. Dan masing-masing kita mungkin pernah juga mencari jalan sendiri, ya, dalam pekerjaan untuk sukses. Dipikir bahwa dengan cara meninggalkan Tuhan itu akan berhasil, dan sering akhirnya dapatkan kegagalan, ya. Jadi ini satu kesempatan untuk orang bersaksi. Nah, keluarga disfungsi, ya. Kita masuk kepada bagian yang kedua. Bagaimana saudara Ribka menipu keponakannya Yakub? Kita coba lihat Kejadian 29 ayat 20 sampai 25. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban,
berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan, tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Oke, jadi kita bisa lihat ini mertua ya menipu akan ya keponakannya sendiri, ya, dan keponakannya adalah menantunya. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah satu perkara yang merupakan tanda daripada disfungsi atau dysfunctional family. Kemudian mengapa Tuhan itu mengizinkan hal ini terjadi? Ya, kita lihat dalam pelajaran ini mengatakan bahwa sangat menarik, Yakub menggunakan akar kata yang sama, ya, yaitu kata menipu. Ya, bagaimana Ishak gunakan untuk menciptakan perilaku daripada Yakub terhadap dirinya dan Esau. Di sini satu hal yang kita bisa lihat seperti satu hukum pembalasan, yaitu mata ganti mata atau gigi ganti gigi, ya, yang memaksa pelaku untuk menyadari akan dirinya dengan korban sehingga perilaku menghadapi apa yang dilakukan korban. Dengan demikian cara yang sama, ya, apa yang dilakukan oleh orang lain sekarang ini telah dilakukan kepadanya. Jadi kalau katakan mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, ya, oleh sebab ini memberikan Yakub sendiri, jadi ingat bahwa dia sudah menipu, maka sekarang dia ditipu. Sekarang Yakub mengerti apa artinya menjadi korban penipuan. Ironisnya Tuhan mengajari meskipun Yakub sebagai penipu, dan betul apa arti penipuan, dia terkejut ketika menjadi korban penipuan. Karena itu dia mengajukan pertanyaan, apakah yang telah kau lakukan kepadaku ini? Mengapa engkau menipu aku? Yang menunjukkan bahwa ia tahu penipuan itu salah. Nah, kita lihat ini baru satu, tetapi banyak lagi penipuan-penipuan yang lain, ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita tanam kita tuai, ya. Sering yang dituai jadi bisa lebih jelek lagi daripada apa yang kita lakukan. Oke. Nah, pelajaran apakah yang kita bisa lihat dan dapat bahwa mereka itu datang dari keturunan Lea, yang Mesias datang dari keturunan Lea. Yusuf sebagai pembebas datang dari keturunan Rahel. Apa yang kita bisa pelajari? Anda bisa diskusikan. Saya berikan beberapa clue di sini. Yaitu pertama, kelahiran anak adalah mujizat Tuhan. Ya, Tuhan mempunyai rencana untuk setiap anak. Setiap anak berharga di hadapan Tuhan. Setiap anak dapat memberikan kontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Lea yang kurang dicintai, tetapi dialah yang menjadi nenek moyang daripada Mesias, nenek moyang daripada Daud, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebab anak daripada Lea adalah Yehuda, ya. Yusuf saat yang sama memegang suatu peranan penting juga. Dia adalah anaknya daripada Rachel. Jadi kita tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap anaknya. Jadi pelajaran penting saya ada khotbah sebetulnya khusus tentang ini, ya, yaitu poinnya adalah kalau Anda mengalami pengalaman Lea, ya, khotbah itu, ya, Lea, kalau Anda mengalami pengalaman Lea, yaitu kekecewaan, ya, tidak merasa dicintai, ya, jangan khawatir, ya. Anda mungkin, ya, adalah, ya, menghasilkan satu perkara yang besar. Ya. Mungkin Anda tidak disayangi, ya, oleh seorang yang Anda harapkan mencintai Anda. Saya boleh akan betul-betul dia tidak rasa dicintai, ya, namun dia menjadi nenek moyang daripada juru selamat.
nenek moyang daripada Daud dan sebagainya. Baik, kita lihat kepada faktor yang lain tentang disfungsi. Mungkin kita tidak perlu bahas lebih lanjut, sebab sudah tahu ceritanya ya, apa yang terjadi oleh sebab Lea oleh sebab tidak rasa dicintai, akhirnya dibuka dia punya kandungan. Rahel mandul. Sebab walaupun itu adalah hasil penipuan oleh Laban, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita mencintai istri kita, ya, dan sebagainya. Kemudian Rahel tidak punya anak, akhirnya menyuruh dia memberikan nama dia punya hamba, ya, dan sebagainya. Jadi terjadi suatu persaingan antara kakak adik oleh sebab suami ini, ya. Nah, bagaimanakah Allah dapat mencapai maksudnya di tengah situasi ini? Bisa dibacakan? Setiap orang layak untuk mendapatkan kasih karunia dengan cuma-cuma. Maka bukanlah kasih anugerah jika meraih itu dengan perbuatan. Roma 4 ayat 1-5. Sebab hal itu bertentangan dengan Injil. Dan Yakub baru mulai memahami pentingnya kasih karunia Tuhan di kemudian hari setelah ia belajar arti mempercayai Tuhan, hidup oleh iman, dan ia sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Oke. Jadi kita lihat satu peluang yang sangat penting, ya. Tuhan dapat tetap mencapai maksudnya dalam situasi difungsi sekalipun. Nah, kembali kepada sekarang mereka mengadakan perjalanan kembali ke Kanaan. Problema apa yang kita lihat di sini, ya? Kembali, ya, faktor-faktor yang menunjukkan ketidakjujuran. Silakan. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Kejadian 30 ayat 25-28. Dan kita mengetahui apa yang terjadi, ya. Upahnya itu berganti-ganti terus, ya. Berganti sampai 10 kali. Kemudian akhirnya, ya, mengambil keputusan untuk tinggalkan saja, ya, pamannya Laban. Oleh sebab ada beberapa alasan. Apa yang menyebabkan itu dia merasa mau untuk tinggalkan saja, ya. Itu kita lihat di dalam Kejadian 31 ayat 1-3. Kedengarkanlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Ini ada perkara yang sangat penting. Di situ dikatakan bahwa anak-anak Laban sudah berkata yang buruk, ya. Jadi itu adalah gosip, ya. Kemudian sesudah itu muka Laban juga tidak begitu cerah begitu. Itu faktor kedua. Namun dia tidak keputusan untuk pulang ke Kanaan. Kristi boleh tolong baca ini. Keputusan pulang ke Kanaan. Walaupun Yakub dengar berita negatif dan sikap mertuanya yang berubah, Yakub belum mau meninggalkan Laban lebih awal, yang menunjukkan kepatuhan Yakub yang tidak wajar, atau bisa jadi Yakub mungkin telah berubah karena dia telah memahami pelajaran iman. Artinya, Yakub menunggu sinyal Tuhan untuk pergi. Hanya ketika Tuhan berbicara kepadanya, Yakub baru mau memutuskan untuk bergerak.
Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub sebagai Allah yang di battle itu dan memerintahkan Yakub untuk meninggalkan rumah Laban pulang ke negeri sanak saudaramu. Kejadian 31 ayat 13. Dengan kata-kata yang sama yang Tuhan gunakan untuk memanggil Abram untuk meninggalkan sanak saudaramu. Kejadian 12 ayat 1. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ia menunggu sampai Tuhan memberikan suatu perintah kepadanya, ya. Jadi berita-berita yang simpang siur atau kelihatannya orang tidak senang tidak menyebabkan dia ambil keputusan, ya. Nah, kemudian waktu pulang itu juga atau mau pulang, problem yang selalu terjadi dalam keluarga Yakub apalagi, ya. Kita coba lihat Kejadian 31 ayat 19. Siapa sekarang? Irma, ya? Iya. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itu Rahel mencuri terafim ayahnya. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu untuk memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemukan terafim itu. Jadi sekarang anak mencuri barang dari bapaknya. Sesudah itu dia membohong kepada bapaknya. Jadi kita kembali melihat bahwa rupanya sifat saling membohongi ini adalah satu hal yang terjadi di dalam keluarga Laban. Ya. Nah, pelajaran apakah yang kita bisa pelajari dari untuk kehidupan kita sekarang ini? Ini adalah sesuatu perkara yang Anda bisa diskusikan bersama-sama, ya. Tetapi kita bisa ambil kesimpulan yang sangat penting di sini, ya. Pertama, masa depan Yakub yang akan menjadi bapa dari satu bangsa yang besar telah dinubuatkan, namun dia tidak telah menggunakan cara yang menipu saudaranya dan bapaknya. Akan tetapi Tuhan tetap menerima kelemahannya dan berjanji akan besertanya. Oke, oleh sebab dalam perjalanan menuju ke Haran ini dia merasakan penyesalannya yang sangat luar biasa. Jadi oleh sebab penyesalannya yang luar biasa itulah dan dia tidak tahu masa depannya itu gelap, ya. Kalau ke belakang dia bisa mati, ke depan dia tidak tahu. Maka dalam keadaan seperti itulah dia datang kepada Tuhan, ya. Maka Tuhan berjanjikan untuk beserta dia. Apa yang kita tanam itu juga yang dituai. Yakub telah menipu saudara dan bapaknya dan dia pun terus ditipu oleh mertuanya, ya, bahkan oleh anak-anaknya di kemudian hari. Ya. Tuhan memilih Yakub bukan karena dia layak untuk layak mendapatkannya, tetapi karena anugerahnya. Namun Yakub bekerja keras untuk mencoba mendapatkan kasih karunia yang dengan sendirinya merupakan satu kontradiksi. Dia berusaha, ya. Sebab sudah ada nubuatan, tetapi dia gunakan cara sendiri. Ya. Dan ini satu pelajaran yang sangat penting. Kita harus mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan mempunyai 1001 jalan untuk menjalankan rencananya. Dan kita tidak perlu harus menipu. Bagaimanapun banyaknya usaha manusia untuk menghalangi rencana Tuhan, rencananya akan jadi sesuai dengan kebesaran kasih karunia-Nya. Luar biasa. Kemudian ini untuk SDA Bible Commentary boleh dibaca, Kristi. SDA Bible Commentary volume 1 page 1095. Yakub berpikir untuk mendapatkan hak atas hak kesulungan melalui penipuan, tetapi dia mendapati dirinya kecewa. Dia merenungkan bahwa dia telah kehilangan segalanya, hubungannya dengan Tuhan, rumahnya, dan semuanya. Dan di sana dia adalah seorang buronan yang kecewa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia memandangnya dalam kondisi putus asa, dia melihat kekecewaannya, dan dia melihat ada sesuatu hal di sana yang akan mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak lama setelah Tuhan melihat kondisinya, Tuhan menunjukkan sebuah tangga ajaib yang melambangkan Yesus Kristus. Inilah manusia yang telah kehilangan semua hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan dari surga memandangnya dan setuju bahwa Kristus akan menjembatani jurang yang dibuat oleh dosa. Kita mungkin melihat dan berkata,
Saya merindukan surga, tetapi bagaimana saya bisa mencapainya? Saya tidak melihat adanya jalan ke sana. Itulah yang dipikirkan Yakub. Jadi Tuhan menunjukkan kepadanya penglihatan tentang tangga, dan tangga itu menghubungkan bumi dengan surga dengan Yesus Kristus. Seseorang dapat menaikinya karena alasnya terletak di atas bumi dan yang paling atas mencapai ke surga. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat bahwa ini adalah pengalaman daripada semua manusia yang coba berusaha untuk mencapai sukses atau kehidupan dengan usaha sendiri, tapi kita akan gagal. Tetapi Tuhanlah yang menjangkau kepada kita supaya kita bisa menaiki akan tangga itu, dan itu adalah Yesus Kristus. Nah, pertanyaan aplikasi yang dapat didiskusikan, apakah Anda melihat kasih Allah yang tidak terukur dan tidak pernah gagal yang dinyatakan dalam kisah ini? Ya, itu bisa didiskusikan. Kemudian pelajaran apa yang dari kisah ini yang dapat kita pelajari, ya, yang berhubungan dengan kita yang hidup sekarang ini? Apakah prinsip yang kita tanam kita akan tuai, atau kalau kita berusaha sendiri kita akan gagal? Ya, ada prinsip-prinsip yang sangat penting yang kita dapat pelajari. Apakah pelajaran terpenting yang Anda pelajari daripada pelajaran ini? Ya, yang terpenting ambil salah satu. Biarlah masing-masing bisa memberikan pandangan supaya ada partisipasi daripada hadirin. Apakah yang Anda dapat buat, ya, apa yang Anda akan buat dengan pelajaran ini minggu depan? Ya, ini adalah mengaplikasikan pelajaran. Apakah menyampaikan pada orang lain atau dalam hidup Anda berusaha berjalan dengan Tuhan, ya, menghindarkan ketidakjujuran, ya. Jadi pelajaran ini haruslah sesuatu perkara yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan Anda. Baik, itu adalah kita punya pelajaran, ya. Sekarang kita ruang tanya jawab. Oke, terima kasih Pendeta untuk pemaparannya yang sangat baik. Ini di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Saya bacakan dari yang paling atas ya. Pertanyaan dari Ibu Evi Peo, selamat sahabat untuk pendeta dan semua. Pertanyaan, apakah yang mandul zaman Injil dan zaman Nuh itu sama? Dia Allah yang menutup kandungan-kandungan, saya pun nangis-nangis berdoa minta anak, baru saya dikasih Tuhan, satu orang saja. Thanks jawabannya. Gimana pendeta? Well, Tuhan sering, ya, mengizinkan sesuatu, ya, untuk kebaikan kita masing-masing, ya. Nah, kalau seandainya mandul dalam istilah sekarang ini, biasanya, ini saya lihat ada Dr. Vivi, tolong koreksi kalau saya salah. Umumnya adalah kalau dua orang, artinya kalau pasangan suami istri menikah, ya, sudah 2 tahun dan tanpa menggunakan kontrasepsi, maka baru disebutkan, ya, keluarga mandul. Dan keluarga mandul itu tidak bisa disebutkan istri yang mandul, tetapi disebut keluarga. Apakah boleh begitu, Ibu Bibi? Apakah benar? Secara kedokteran, wah, tidak kedengaran, harus di unmute. Malah dibilang setahun. Setahun. Iya. Jadi sudah setahun. dianggap infertil. Oke. Iya. Jadi dibilang 1 tahun, ya. Jadi apalagi kalau 2 tahun, ya. Jadi artinya sudah boleh katakan mandul, tetapi biasanya tidak disebut istri atau suami yang mandul, tetapi adalah keluarga. Sebab itu mungkin adalah kedua-duanya, atau mungkin salah satu harus diperiksa, ya, kepada dokter dua-duanya, bukan hanya kepada salah satu. Oke. Jadi sekarang, ya, pengertian daripada mandul yang diberikan pada masa lalu itu, ya, itu orang bisa melihat bahwa segala sesuatu itu oleh sebab Tuhan yang membuat dia. Nah, dalam pengertian kita sekarang, mungkin saja secara fisik, ya, yang menyebabkan seorang itu mandul, ya. Atau misalnya mungkin saja sperma daripada sang suami yang terlalu, istilahnya sluggish,
hanya muter-muter, ya, tidak mau nembus dan sebagainya. Jadi itu perlu adanya, sekarang kita bisa mengetahui bahwa dengan akal budi daripada Tuhan, para saintis ya bisa menemukan akan berbagai cara, ya, apakah dengan inseminasi lah ataupun dengan bayi tabung dan sebagainya, dan bisa berhasil dengan baik, ya. Dan saya mengerti mendapatkan orang-orang yang dilahirkan oleh sebab bayi tabung dan sebagainya. Jadi tidak selamanya itu bahwa kalau sudah mandul maka itu berarti bahwa akan tidak punya anak selamanya. Ya, jadi ada berbagai macam cara langkah yang dapat dibuat. Oke. Mudah-mudahan menolong ini Bapak Ibu FPPO ya. Iya. Oke, terima kasih Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Foni. Lebih baik manakah antara Yakub dan Esau? Ya. Yang jelas bahwa Yakub itu menjadi kakek, artinya jadi moyang daripada orang-orang Israel atau orang-orang Yahuda yang akhirnya bertahan untuk berpuluhan tahun, sedangkan Esau itu ya menjadi artinya kakek atau moyang dari orang-orang Edom yang akhirnya adalah penyembah berhala. Bahkan kalau Anda pergi ke Petra, ya, siapa yang pernah ke Yordania, ya, ke Petra itu bisa lihat tempat-tempat pengorbanan manusia. Jadi kalau dari situ ya Yakub itu masih lebih baik daripada Esau. Salah satu poin yang sangat penting adalah dia memikirkan berkat fisik, sedangkan Yakub itu memikirkan berkat rohani, yaitu jalur di mana akan menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus, Juru Selamat. Ya. Jadi dari situ memang Yakub lebih baik daripada Esau. Namun bukan berarti bahwa kita membenarkan tindakannya. Ya. Cara yang dicapai untuk mendapatkan berkat itu tidak selamanya harus menipu. Tetapi dengan cara menipu, maka Tuhan menggunakan cara yang lain, yaitu dia harus sendiri mengalami berbagai macam penipuan. Termasuk oleh mertuanya, akhirnya sampai anak-anaknya. Bagaimana kita ingat pengalaman pelajaran yang akan kita bahas untuk sahabat mendatang dan sebagainya. Yaitu bagaimana Yakub dibohongin anak-anaknya, ya, mengenai masalah Yusuf. Ya. Jadi bukanlah orang yang sempurna, namun Tuhan memberikan kesempatan supaya ia bisa belajar dari kesalahannya. Oke, terima kasih Pendeta. Ini pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Saus Simatupang. Pertanyaan, bagaimana kita menyikapi ketika kita melihat orang yang melakukan kejahatan lolos begitu saja, atau ketika kita melihat orang yang tidak bersalah menderita, bagian akhir hari Selasa. Terima kasih. Oke. Wah, ini dari teman saya dari Gereja Naripan dulu, sekarang di Cisarua ya. Oke. Bagaimana menyikapi melihat orang yang melakukan kejahatan lolos begitu saja, ya. Nah, sekarang apakah memang kesalahannya itu sudah jelas, ya? Kalau itu lolos, ya, apakah maksudnya lolos dari hukum atau maksudnya tetap Tuhan berkati? Kadang-kadang kita lihat bahwa orang itu tidak mengenalkan Tuhan, tetapi kok diberkati, padahal yang lain itu tidak, artinya yang setia justru mengalami kesulitan, ya. Anda baca dalam buku Mazmur pasal 73, ya, itu satu hal yang sangat bagus, baca seluruh pasal, ya. Jadi katakan saya merasa susah sekali melihat bagaimana orang-orang yang benar itu menderita, justru orang yang jahat mendapatkan berkat. Kemudian dalam Mazmur 73 pada akhirnya, sampai aku mengenal akhir hidup mereka. Mereka yaitu ya mereka akan mengalami suatu kebinasan.
Jadi kalau menghadapi suatu tantangan dan sebagainya, kalau ada satu hal yang kita rasa tidak adil, ya kita yang penting adalah kita tetap dekat dengan Tuhan, dan walaupun yang jahat itu kelihatan dapat diberkati, ya, tetapi pada akhirnya mereka akan mengalami suatu kebinasaan total. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman saya ini dari Naripan. Iya. Oke, terima kasih Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Foni. Esau tidak pernah berniat membunuh Yakub, dan Esau lebih dulu memaafkan Yakub. Jadi secara rohani bukankah Esau lebih baik? Dia berniat untuk membunuh Yakub, ya, dan dia katakan, ya. Jadi kalau orang sudah katakan, ya, maka itu hanya tunggu kesempatan saja, ya. Jadi pemikirannya itu artinya dia sudah niatnya dan dia sudah katakan, dan kedengaran oleh orang lain, kedengaran sama orang tuanya juga, ya. Jadi itulah sebabnya yang menyebabkan kita tidak bisa sebutkan bahwa Esau lebih baik. Namun salah satu contoh yang lain, pada saat Yakub kembali menuju ke Kanaan, dia kan takut ini, ya, Yakub. Apa yang terjadi dengan Esau? Dan apalagi dapatkan bahwa dia datang dengan 400 orang. Ya. Jadi dia takut. Ya. Kenapa? Esau memang masih mempunyai rencana untuk membunuh Yakub. Tetapi yang menyebabkan dia itu berubah oleh sebab Yakub, ya, cukup cerdik. Dia kirim dulu, dia punya binatang ternak itu, sapi, kemudian domba, kambing. Untuk siapa ini? Ya, untuk Yakub, untuk Esau. Kemudian kasih juga artinya jalan lebih dahulu anak-anaknya, ya, dan sebagainya, yang mungkin masih lucu-lucu, manis-manis waktu itu. Jadi itu yang meredakan kepada Esau, ya. Jadi maksud untuk membunuh itu ada pada diri Esau. Oke, semoga menjelaskan ya untuk Ibu Foni. Pertanyaan selanjutnya Pendeta dari Ibu Deti. Mengapa hak kesulungan itu begitu penting? Hak kesulungan begitu penting sebab ini menunjukkan suatu berkat, ya. Yesus adalah anak sulung disebutkan, ya. Kemudian dia adalah yang selalu disebutkan anak sulung. Kemudian kita mengetahui bahwa melalui hak kesulungan, ya, itu sebetulnya adalah melambangkan kepada nenek moyang daripada Yesus Kristus, ya. Kemudian kita mengetahui juga bahwa anak sulung yang selalu mendapatkan hak yang terbesar dalam keluarga masa lalu ataupun juga kepada masa selanjutnya, ya. Sampai sekarang ini orang melihat bahwa hak anak sulung itu penting sekali. Misalnya kerajaan, ya, raja yang bisa menjadi raja adalah kalau dia adalah anak sulung. Kalau anak sulungnya itu tidak ada, ya, mempunyai masalah, akhirnya adalah yang kedua. Jadi anak sulung yang akan berhak untuk mendapatkan akan warisan, ya, kerajaan dan sebagainya. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai sesuatu hal yang lebih berkuasa daripada itu. Makanya orang-orang Mesir, siapa yang dibunuh? Anak-anak sulung, ya, termasuk anak sulung daripada Firaun yang harusnya menjadi raja, ya. Jadi ini anak sulung itu peranannya sangat penting sekali, ya. Dan anak sulung orang Israel terpelihara, kenapa? Oleh sebab mereka mengikuti instruksi supaya adanya darah, yaitu di palang pintu, ya. Anak sulung mereka terpenuhi. Jadi ini adalah merupakan suatu lambang yang melambangkan kepada Yesus, ya, ataupun juga peranan penting sebab anak-anak yang akan mendapatkan hak, ya, yang paling berkuasa lah kita sebut dalam keluarga adalah anak-anak sulung, ya. Jadi kita ambil contoh saja misalnya dalam keluarga Tapanuli, ya. Siapa
Mungkin saya salah, tetapi yang saya tahu adalah bahwa anak sulung itu peranannya yang sangat penting sekali. Oke. Oke, Pendeta. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Foni. Sama sahabat Pendeta Kuntara, pertanyaannya saya, kenapa Tuhan mengizinkan Ibu Yakub untuk menipu bapaknya, padahal dalam 10 firman Tuhan tidak boleh atau dilarang berdusta? Ya, dia salah, tetapi saat yang sama dia ingat pesan daripada Tuhan kepadanya itu. Pada saat dia bergumul untuk melahirkan, ya, maka pada saat itulah dia mendapatkan suatu jaminan apa yang akan terjadi dengan masa depan dari kandungannya, yang menyebutkan akan ada 2 bangsa di dalam kandungannya itu. Ya. Kemudian yang bungsu akan menjadi kepala kepada yang sulung. Jadi dengan demikian maka ia merasa bahwa cara yang dibuatnya itu adalah untuk menolong Tuhan, ya, walaupun cara yang salah. Ya. Jadi apa yang menyebabkan dia menipu adalah dengan pemikiran dia menolong Tuhan. Sama seperti yang dibuat oleh Abraham, ya. Dipikirkan dia akan menjadi bangsa yang besar, ya, dan ini Sarah sama sekali tidak bisa mengandung, ya. Makin lama usianya makin tua, jadi dia ikutilah anjuran daripada Hagar, dipikir dia akan menolong Tuhan, ya. Jadi ini coba untuk menolong Tuhan dengan cara pribadi, dengan cara sendiri adalah kesalahan dari banyak orang. Termasuk kesalahan daripada Musa. Kalau kita lihat dengan Musa, kan, bukankah ia tidak perlu harus membunuh, ya, tetapi dengan membunuh, ya, akhirnya dia harus lari dari Mesir, ya. Jadi pergi ke Midian dan sebagainya. Jadi bukan rencana Tuhan, tetapi sering kita melakukan tindakan untuk menolong Tuhan dengan cara yang salah, dan itu adalah tetap salah, walaupun tujuannya baik. Oke, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Royke, ya. Semoga saya tidak salah. Pelajaran Yakub dan Esau sudah dinubuatkan dalam Alkitab, sehingga kita sudah tahu. Sedangkan kita sekarang hidup di akhir zaman dan kita tidak tahu masa depan. Bagaimana agar pilihan kita tepat seperti memilih pasangan hidup dan pola hidup yang benar? Apa kiat-kiatnya? Baik, untuk memilih teman hidup yang benar atau pekerjaan hidup atau pola hidup dan sebagainya, kita, ya, telah diberikan petunjuk. Dan apa itu petunjuk, ya? Petunjuk itu adalah Alkitab dan Roh Nubuat. Jadi kalau Anda mau ikuti kehendak Tuhan, ya, ikutilah prinsip-prinsip yang di dalam Alkitab, ya, atau diberikan oleh Alkitab ataupun oleh Roh Nubuat. Dan satu faktor yang sering disebutkan juga, ya, meminta kepada orang tua yang berserah, yang penuh dedikasi, dan juga kepada pendeta yang berpengalaman, yang telah, ya, mempunyai berbagai macam ragam kehidupan, ya. Jadi Anda bisa bertanya, ya, dan betapa sering pendeta yang penuh dedikasi, ya, ataupun juga orang tua yang dedikasi, yang takut akan Tuhan, ya, kemudian yang sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat, tidak boleh bertentangan dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Oke. Oke, Pendeta. Saat ini sebelum kita akan membacakan pertanyaan lagi, akan ada teaser yang akan dipasang, teaser dari Oral Channel. Silahkan.
terima kasih Bapak Daniel Sitompul. Itulah ada 2 acara dari Oral Channel untuk hari Minggu besok. Paginya jam 8 pagi kita akan dimulai dengan acara kesehatan dari Hello Life, yaitu mengenai hepatitis akut. Dan malamnya kita akan belajar Alkitab Bible Study dalam bahasa Inggris bersama dengan Pendeta Jonathan Kuntaraf ya. Jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Dan waktu itu saya masih di Jerman rupanya. Ya. Oh, oke. Jadi untuk mereka yang di Jerman, sebab saya lihat dari hadirin ada yang dari Jerman, dari Belanda, itu adalah jam 3 sore di sini. Ya. Kecuali yang dari Inggris itu dari jam 2 ya, siang. Oke. Baik, Pendeta. Pastikan hadir untuk saudara sekalian ya. Karena live dari Jerman juga ya, Pendeta ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tapi ini dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris, betul. Iya. Dari Bapak Doni Raranta, mengapa Ishak diam saja terhadap rencana Ribka untuk menyuruh Yakub lari ke rumah Laban? Kenapa Ishak tidak bertindak seperti menasihati atau mendamaikan kedua anaknya ini? Sebetulnya Ishak tidak diam, dia berunding bersama-sama dengan Ribka. Ya. Kemudian dalam perundingan tersebut, ya, maka lebih bagus untuk Yakub untuk pergi. Itu satu. Ada poin alasan yang lain, oleh sebab si Esau itu ya telah kawin dengan orang-orang Het, ya. Dan itu adalah Het terkenal adalah sebagai orang-orang penyembah matahari, ya. Dan itu kalau Anda baca dalam Alkitab jelas sekali bahwa bagaimana Ribka itu sangat kecewa, ya, sangat kecewa dan merasa sakit hati dengan dan bertentangan dengan dia punya menantu, ya. Maka dalam keadaan demikian maka dia rasa cara yang terbaik untuk untuk Yakub adalah kalau dia kawin dengan ya orang yang masih yang datang dari keluarganya, ya. Bahasa Tamat Tapaan Nuli mungkin sebutkan paribannya, ya. Jadi akhirnya dia cari ke Haran, saya ketemu dengan dia punya tulang, ya, dapatkan boru tulang, ya. Dia punya pariban dan itu dirasakan masih lebih betul. Rahel dengan Lea masih ada masalah juga, tapi masih lebih baik daripada orang-orang Kanani atau orang-orang Het. Jadi Ishak sendiri melihat adanya konflik ini antara Rahel dengan menantunya atau istri daripada Esau dan melihat inilah yang terbaik baginya. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Gunawan Cahyadi. Pastor Kun, apa ciri-ciri lengkap suatu keluarga yang disfungsi? Apa saja penyebabnya? Apa karena tidak hormat dan setia kepada Tuhan saja? Bukan hanya itu, disfungsi itu ya macam-macam. Mungkin bisa lihat ada pembahasan di Hope Channel, ya. Obsesi hati, ada satu judul tentang keluarga disfungsi. Jadi keluarga disfungsi itu bisa macam-macam, ya. Persaingan dalam antara kakak adik, ya, itu pun sudah satu hal yang merupakan satu disfungsi. Perkelahian yang terjadi bisa disebut terjadi suatu apa? Disfungsi. Kemudian perasaan inferior atau tidak mengasihi itu terjadi satu hal yang disfungsi. Jadi ada banyak masalah yang terjadi, ya, di dalam dysfunctional family, ya, tidak berfungsi dengan baik. Nah, seperti pengalaman yang dari Yakub, ya, sampai kepada anak-anaknya, ya, kakak-kakaknya misalnya marah kepada Yusuf misalnya, anak-anak Yakub, ya, Robin apa kemudian Yahuda dan sebagainya marah. Itu menunjuk artinya ada persaingan oleh sebab orang tua yang
menyayangi Yusuf lebih daripada saudara yang lain. Hanya Yusuf yang dikasih pakaian yang indah, yang lainnya tidak dikasih. Jadi timbul suatu persaingan, maka itu adalah yang disebut dysfunctional family. Oke, jadi macam-macam. Jadi apa yang menyebabkan penyebabnya kadang-kadang bukan hanya oleh sebab orang tua tidak seiman, tetapi orang tua sering tidak cukup adil dalam memperlakukan akan anak-anaknya. Ya, jadi sama seperti Ishak yang lebih mencintai Esau, oleh sebab Esau selalu memberikan hasil buruannya, ya. Sedangkan Ribkah yang lebih mencintai Yakub, oleh sebab dia selalu dengar-dengaran di rumah, ya. Jadi perbedaan pandangan antara bapak dan ibu bisa menyebabkan ya dysfunctional family. Ya. Kemudian anak-anak jadi saling bersaing dan sebagainya. Itulah sebabnya kita harus hindarkan keadaan tidak adil. Kami kepada cucu-cucu tidak pernah membedakan misalnya hadiah. Kalau satu cucu dapatkan boneka misalnya, maka yang lain juga dapatkan boneka, tetapi mungkin warnanya yang berbeda. Ya, sesuai dengan warna kesukaannya. Yang satu adalah merah, yang satu adalah biru. Jadi orang tua jangan menunjukkan ketidakadilan kepada anak-anak dan itu bisa menyebabkan dysfunctional family. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan daripada saudara Gunawan Cahyadi. Iya. Iya, Pastor. Terima kasih, Pastor. Sangat jelas, Pastor. Terima kasih. Happy Sabat, Pastor Kun. Dan teman-teman. Gunawan, iya. Pertanyaan selanjutnya, Pendeta, dari Bapak Sukanta Purba. Berkat yang didapatkan Yakub dari Ishak atau dari Tuhan? Terima kasih. Oh, dengan sendirinya berkat itu adalah berasal daripada Tuhan, ya. Namun Tuhan menggunakan alat, ya, dan alat yang diberikan adalah manusia yang mendoakan, sama seperti kita minta seorang pendeta untuk mendoakan, ya. Misalnya mendoakan, ya, agar satu keluarga atau usaha seseorang itu bisa berhasil. Yang memberikan berkat siapa? Tuhan. Kita hanya mendoakan. Ya. Jadi ada keluarga yang merindukan untuk dapatkan anak atau keturunan, kemudian minta untuk didoakan. Ya. Jadi didoakan, ya, pendeta adalah sebagai alat untuk, sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Ya. Jadi Tuhan yang memberikan berkat, segala sesuatu yang baik datang kepada Tuhan, datang dari Tuhan, itulah yang kita dapatkan dalam buku Yakobus, ya. Dan kita adalah alat yang di dalam menyalurkan itu berkat. Oke, ya, terima kasih Pendeta. Ini ada yang raise hand, mungkin Bapak Bernard Sagala boleh sampaikan pertanyaannya, silakan. Selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Kutaraf untuk pemaparan pelajaran yang sangat baik pada malam hari ini. Ada satu pertanyaan saya, kalau kita melihat tadi Pendeta juga memberikan beberapa perbandingan antara Yakub, Ishak, Abraham. Saya melihat ada satu istimewa dari Ishak, adalah dia tidak memiliki istri lebih dari satu, kalau saya nggak salah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Abraham sempat mempunyai istri lebih dari satu dengan menikahi Hagar. Kemudian stop di Ishak, dia tidak memiliki istri lebih dari satu. Tapi Yakub akhirnya memiliki istri lebih dari satu dan bahkan memiliki gundik. Dari bacaan Alkitab sepertinya tidak ada perasaan bersalah ketika dia ditipu lalu dia merasa dia harus menikah lagi. Seperti tidak ada perasaan bersalah bahwa memiliki istri lebih dari satu itu salah. Sepertinya di Alkitab, saya nggak tahu ya. Ini dalam beberapa tokoh Alkitab juga, tokoh-tokoh penting, mereka juga punya istri lebih dari satu. Jadi, sebenarnya apa yang membuat itu menjadi seperti sesuatu hal yang tidak salah bagi tokoh-tokoh Alkitab itu, padahal sebenarnya saya yakin itu tidak berkenan di hadapan Allah. Dan mulai kapan itu akhirnya berhenti, sehingga tidak menjalar hingga sampai saat ini. Terima kasih, Pendeta. Satu hal yang sangat bagus sekali ini pertanyaan. Baik, kita harus mengetahui bahwa
manusia kadang-kadang diliputi atau dipengaruhi oleh juga dia punya budaya sekitar. Waktu diadakan suatu galian-galian arkeologi, ternyata hal-hal yang seperti dialami oleh Abraham, ya, ataupun juga Yakub, ya, adalah hal yang sangat biasa. Jadi kalau misalnya seorang itu istri tidak mendapatkan anak, maka hambanya dikasih, ya, kemudian anak-anak daripada Tuhan, ya, artinya daripada istri yang sebenarnya itu sesuai dengan penelitian arkeologi merupakan sesuatu perkara yang sangat umum sekali, ya, dipercaya pada waktu itu. Jadi kebiasaan ini ikut mempengaruhi cara mereka berpikir. Ya, cara mereka berpikir. Jadi misalnya seperti apa yang dibuat oleh Laban, ya, katakan bahwa harus istrinya lebih dahulu, yang sulung lebih dahulu, kemudian yang ini kemudian yang bungsu. Jadi akhirnya mereka berdua menjadi istri daripada Yakub. Itu pun merupakan sesuatu adat kebiasaan yang terjadi pada waktu itu, ya. Jadi betul bukan rencana Tuhan, ya, namun orang kadang-kadang dipengaruhi oleh dia punya, ya, lingkungan dan kebiasaan. Nah, itu bukan berarti Tuhan merestuikan begitu saja, tetapi Tuhan melihat hal yang terjadi dan Tuhan mau supaya kita bisa belajar daripada suatu kesalahan. Jadi paling sedikit, ya, Yakub menyadari bahwa segala macam problem-problem yang terjadi dalam hidupnya telah terjadi oleh sebab, ya, tindakannya yang tidak bijaksana. Ya. Jadi dia melihat pertengkaran yang terjadi antara anak-anaknya dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang dia lihat satu hal yang tidak tepat. Namun demikian, ya, Tuhan bisa menggunakan satu keadaan yang buruk, ya, untuk tetap menjadi suatu berkat, ya. Jadi pengalaman itu mengajak kita untuk mencari, ya, jalan yang lebih tepat dalam suatu kehidupan. Baik, hanya itu yang boleh saya sampaikan, ya. Bukan rencana Tuhan kecuali, ya, tetapi adanya pengaruh lingkungan. Oke, ya. Terima kasih, Pendeta. Ya, terima kasih Pak Benat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pendeta, dari Bapak Muhtar Siala. Apakah dalam hidup ini perlu ada negosiasi dengan Allah seperti Yakub bernazar, jikalau ia berhasil dalam hidupnya, ia akan memberikan perpuluhan? Terima kasih. Iya, pelajaran kita menunjukkan bahwa dia memberikan persepuluhan sebagai ucapan syukur untuk berkat Tuhan, ya, bukan sebagai supaya dia dapatkan lebih banyak berkat. Banyak sekali orang yang memberikan persepuluhan, ya, dengan memberikan persepuluhan maka saya akan dapatkan lebih banyak berkat. Itu sama seperti kita itu mau coba bribery, ya, menyogok. Kita itu seperti menyogok Tuhan. Jangan lupa kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, oleh sebab itu adalah milik Tuhan, ya, bukan untuk menyogok, ya. Nah, istilah bernazar itu adalah satu perkara yang sangat umum, ya, sampai Alkitab berbicara, ya, yang mengatakan bahwa, ya, ada hukumnya kalau orang yang bernazar, ya, maka itu harus dipenuhi. Jadi orang dapat bernazar, ya, orang dapat bernazar. Tetapi bukan kasus persepuluhan ini, ya, dengan kasus pelajaran kita dikatakan bukan kalau aku dapatkan ini artinya mendapatkan berkat maka saya akan kasih persepuluhan. Tetapi justru yang diberikan oleh Alkitab adalah, ya, misalnya dalam panen memberikan buah sulung, ya, atau panen hasil yang pertama dan sebagainya, itu diberikan prinsipnya oleh Alkitab. Jadi mengenai masalah membuat nazar, ya, kepada Tuhan
kemudian itu akan berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu adalah satu perkara yang biasa dan kita dapat buat itu. Salah satu teman saya adalah yang mungkin banyak kenal, nama Gorwin McNeilus, ya. Gorwin McNeilus pernah menjadi orang yang terkaya lah, ya, dalam banyak hal. Sebab dia punya pabrik semen mixer, bukan semen mixer, ya, semen mixer, itu McNeilus, ya, yang terbesar di dunia. Oke. Nah, waktu sama-sama kami di Singapura, artinya dia datang untuk kasih pembicaraan di ASI, saya jemput dia, kemudian bawa di pertemuan ASI, dan dia berbicara. Bagaimana dia sukses? Saya banyak bernazar kepada Tuhan. Dan dia katakan begini, Tuhan, ya, ini proyekmu, ya, usaha ini, ya, kalau engkau berkati, ya, maka 50% dari hasil ini adalah untuk membantu pembangunan gereja-gereja di Afrika. Dan betul-betul Tuhan berkati, kemudian dia bantu kira-kira 2.000 gereja di Afrika. Oke. Kemudian dia sebutkan, saya punya proyek untuk China, Tuhan, dan inilah saya punya proyek saya, ya. Saya mau bantu $1 juta untuk proyek di China kalau ini proyek berhasil, ya. Kalau tidak berhasil, ya itu proyek tidak, jadi dia berikan bantuan untuk China, ya. Tetapi dalam banyak hal ini betul-betul terjadi, ya. Jadi bukannya untuk menegosiasi, saya gunakan istilah, melakukan ini ada kapal terbang kelihatan. Tetapi ini berbicara mengenai bekerja sama dengan Tuhan. Oke, bekerja sama dengan Tuhan. Mungkin Anda bisa coba, ya, kalau ingin bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan, saya punya proyek ini, ya, dan saya rindu untuk membantu pekerjaan Tuhan, ya, tapi keuangan saya terbatas, maka dengan proyek ini bila berhasil, maka saya akan memberikan sekian untuk Tuhan, ya. Itu adalah satu hal yang Anda dapat buat komitmen seperti itu kepada Tuhan, ya. Tapi kalau persepuluhan, ya, itu sekarang kita sudah dapatkan hal yang sangat jelas sekali bahwa itu adalah milik Tuhan, dan Anda dapat rezekinya kecil atau besar, tetap Anda harus kembalikan kepada Tuhan, ya. Oke, mungkin mudah-mudahan menolong ini Saudara Muhtar Siala dari Makassar. Iya, oke Pendeta. Terima kasih Pendeta, sangat jelas. Terima kasih. Iya, Oke, terima puji kasih. Tuhan. Ada pertanyaan dari Ibu Femi. Bukankah dengan bayi tabung kita memaksa Tuhan untuk mendapatkan anak? Nah, ini gimana Pendeta? Saya sendiri tidak merasa itu sebagai suatu paksaan, ya. Siapa yang menjadi sumber pengetahuan? Bukankah Tuhan yang menjadi sumber pengetahuan, ya? Dan Tuhan, ya, yang memberikan akal budi, ya, sampai diketemukannya akan prinsip bayi tabung, ya. Jadi kalau seandainya memang, ya, sukar sekali ada suatu pertemuan, ya, antara sperma dengan ovum, ya, maka perlu satu cara bagaimana itu dapat bertemu dan dapat bertumbuh dengan baik. Dan untuk itu, ya, salah satu hal yang dibuat sekarang ini adalah dengan bayi tabung. Jadi saya tidak melihat itu sebagai hal yang memaksakan, ya, tetapi kita diberikan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke, ya, baik. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Bangun Simbolon. Apa yang mendorong Yakub sehingga hak kesulungan itu diminta? Kenapa dia tidak meminta sejumlah uang atau lainnya? Sebab berkat hak sulung dari Ishak adalah inisiatif ibunya.
yang mendorong Yakub oleh sebab dia sudah tahu juga berkat hak sulung itu termasuk menjadi bukan hanya soal materi, tetapi adalah soal kerohanian, dan itu adalah mengenai akan menjadi berkat untuk segala bangsa, ya. Dan berkat menjadi berkat segala bangsa itu melalui juru selamat, ya. Jadi dia sudah tahu, Esau juga sudah tahu, tetapi Esau melalaikan itu, ya, hanya oleh sebab ya sepiring kacang merah. Ya, jadi dia lebih memikirkan makanan daripada hak sulung, ya. Jadi itu yang telah terjadi. Oke. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini agak panjang, Pendeta, dari Bapak Richard. Kenapa Ribka walaupun dia sudah tahu bahwa hak kesulungan akan diberikan kepada Yakub, tetapi justru malah dia yang mendukung sehingga Yakub berani untuk menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau? Kenapa sebagai seorang ibu Ribka ketika sudah mengetahui sejak dini akan hak kesulungan akan menjadi bagian Yakub, tidak melakukan hal yang baik seperti mendidik mereka sejak dini agar apabila waktu hak kesulungan tiba pada Yakub, Esau dan Yakub tetap akur dan bahkan bisa saling menyayangi dan menjadi keluarga yang harmonis, mendidik Esau dan Yakub agar tidak menumbuhkan manifestasi dalam persaingan terhadap dua kakak adik ini. Bagaimana tanggapan pendeta tentang peran Ribka sebagai ibu yang cukup berperan penting dalam peristiwa sehingga Yakub menjadi penipu? Oke. Kita harus mengetahui bahwa Ribka juga adalah saudara dari Laban. Yeah. Jadi kalau Laban itu adalah penipu, ya, jadi Ribka juga dari sonohnya, ya, ada kemungkinan yang suka untuk membohong. Namun satu perkara yang sangat penting di sini adalah bahwa ia sudah dapatkan khayal, artinya dia tahu bahwa anaknya itu akan yang bungsu, ya, akan menjadi kepala, mendapatkan hak sulung, ya. Namun dia mengetahui bahwa Ishak akan memberkati akan Esau. Jadi dia tahu pembicaraan daripada Ishak kepada Esau itu dia dengar. Jadi saya percaya bahwa dia selama ini sudah tunggu-tunggu kan, kapan dia akan diberikan itu berkat kepada Yakub, ya. Tetapi dia dengar ini, kemudian Esau sudah pergi, ya, untuk berburu, untuk mencari akan hasil buruan, ya. Jadi dia pikir ini sudah genting ini waktunya. Maka dalam keadaan genting dia coba menolong Tuhan dengan cara membohong. Dia pikir ini adalah dosa putih. Tetapi salah tetap, akibatnya terjadilah, inilah salah satu gejala daripada dysfunctional family, ya, saling berdusta satu sama lain, ya. Jadi Tuhan tetap izinkan hal itu terjadi, ya, dengan meneruskan akan rencananya, ya, dengan cara seperti yang dibuat demikian. Namun masing-masing akan melihat, masing-masing akan menanggung resiko atas tindakannya. Salah satu resiko yang dialami oleh Ribka adalah sejak Yakub berangkat, ia berangkat dan tidak pernah melihat dia kembali. Sebab pada saat Yakub kembali, ya, Ribka sudah meninggal. Itu adalah satu kesedihan yang luar biasa, dan itu adalah akibat daripada kesalahannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta jawabannya. Untuk dua pertanyaan terakhir, ini ada yang raise hand. Boleh kita panggil dulu Bapak James Tambuwun, silahkan. Oh, ini langganan ini, James Tambuwun dari Jakarta. Iya. Karena kita waktunya sudah hampir habis, mungkin boleh langsung pada intinya. Silakan, Pak James. Oke, salam, selamat malam, selamat sahabat. Sama-sama. Pak Pendeta.
Kris ya. Saya ingin tanya Pak Pendeta ini, Pendeta sini tadi tentang disfungsi ya. Kalau menurut saya mungkin keluarga yang broken home atau berantakan. Ini yang saya ingin tanya, apa pendeta mau sampaikan kepada kita dari pendeta, tentu narasumber yang kita sangat banggakan ya. Nenek moyang dari Mesianik itu imannya mulai dari Abraham itu jatuh bangun terus kepada Ishak, pada akhirnya penghujung umurnya dia ada satu miss di dalam kehidupan mereka tidak adil, satu sayang kepada yang satu. Jadi itu terus yang saya ngeri sekali sebetulnya yang Ribka ini lakukan. Yakub sebetulnya udah bilang, ibu kalau saya lakukan bagaimana kalau ayah tahu saya bukan si Esau. Kalau dia meraba terus udah anakku lakukanlah. Terus bagaimana kayak saya dituduh akan mempermainkan ayah, apa saya kena kutuk. Terus Ribka bilang, anakku kutuk itu akan tanggung. Pertanyaan saya, apakah itu dengan kutuk yang terjadi yang Ribka bilang itu sehingga dia tidak ketemu dengan Yakub setelah berpisah itu, apakah itu kutuknya? Itu pertama. Terus kedua, perpuluhan yang Yakub Nasar itu saya lihat ini Nasar ini pendeta. Yakub. Ya Yakub kasih ke siapa ya perpuluhan itu, pendeta? Itu dua pertanyaan itu. Terima kasih pendeta. Oke. Itu adalah kata-kata pada Ribka, ya. Apakah yang bahwa dia siap menanggung kalau terjadi suatu risiko, ya? Apakah itu merupakan salah satu hal yang menyebabkan dia artinya kutuknya adalah mati dan tidak ketemu lagi dengan Yakub, ya? Bisa saja, ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah penderitaan saja, artinya penderitaan, ya, terpisah daripada anak yang dia cintai, ya, itu juga merupakan satu hal yang menyusahkan dia, ya. Jadi dia sangat sayang kepada Yakub. Selama ini Yakub tidak pernah tinggalkan dia. Dia adalah yang selalu di rumah. Jadi berpisah daripada anak, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tidak tahu berapa lama sampai akhirnya dia meninggal, ya. Itu saja sudah merupakan sesuatu penderitaan, ya. Jadi bukan hanya masalah kematiannya, ya, tetapi segala penderitaan terpisah daripada kekasih yang dia cintai atau anak yang dia cintai, itu adalah hal yang menyusahkan akan dirinya. Saudara-saudara mengetahui berpisah dari istri saja kan susah toh, ya. Yang menyebabkan saya cepat pensiun, saya tidak mau pisah-pisah dengan istri saya lagi, ya. Jadi kami pensiun sajalah daripada istri saya ke Afrika, saya ke perjalanan ke tempat yang lain dan sebagainya. Ya, kami lebih bagus pensiun. Ya, itulah kami pensiun 7 tahun yang lalu. Ya. Jadi kembali, ya, apa akibat daripada sesuatu perbuatan, ya, mungkin juga tidak disebutkan kepada kata kutuk, ya. Tetapi akibat daripada perbuatannya termasuk adalah merasa susahnya terpisah daripada anak, ya, dan sampai akhirnya mengalami suatu kematian. Ya, itu satu. Kemudian persepuluhan itu daripada Yakub diberikan kepada siapa? Ya, saya tidak tahu apakah ada imam pada waktu itu sebab tidak tertulis. Namun orang biasa memberikan korban, ya. Jadi apakah itu diberikan, kita tahu tentang korban-korban bakaran, ya, dipersembahkan kepada Tuhan untuk mengingat akan juru selamat yang akan datang, ya. Jadi diberikan kepada Tuhan dalam bentuk suatu korban, dan pada waktu itu, ya, lebih banyak yang telah dibuat seperti oleh dibuat Abraham, ya, adalah sering mendirikan mezbah, kemudian memberikan apa? Korban bakaran kepada Tuhan. Oke, pendeta, yang Mudah-mudahan Mesianik itu, Mesianik, nenek moyang dari Mesianik itu
ternyata mereka orang-orang juga pendosa itu. Oh iya, itu hal yang luar biasa dari Alkitab. Ya, Alkitab itu sangat jujur. Semua yang ada di dalam Alkitab itu ada masalahnya. Tetapi Tuhan itu begitu baik, masih memberikan kesempatan sampai ya mereka itu dapat tetap Tuhan terima kalau mereka datang kepada Tuhan. Siapa apa namanya, kita kenal Raja Daud, ya. Dia kan keturunan artinya nenek moyang daripada Yesus Kristus. Tetapi ya, bukankah dia pembunuh? Bukankah dia adalah penjinah? Ya, bukankah dia orang yang suka artinya bertindak tidak tepatlah? Bagaimana dengan anak-anaknya? Ya. Daud mungkin berhasil dalam mengalahkan Goliat, tetapi ia tidak bisa berhasil untuk mengajar anak-anaknya sampai mereka bertengkar satu sama lain dan saling bunuh. Dan ada yang memperkosa lagi, ya, kakak memperkosa anak. Ya, itu sudah istilahnya itu apa? Incest. Ya. Tetapi ya, waktu dia dikonfrontir oleh Nabi Nathan, dia menyadari kesalahannya. Sebab itu, bukan masalah berapa kali kita jatuh, tetapi bagaimana sikap kita waktu kita jatuh. Apakah kita mau datang kepada Tuhan, ya, atau kita justru makin lama makin jatuh? Nah, kita dapatkan bahwa Alkitab itu begitu jujur. Kelemahan Salomo diberikan, kelemahan daripada Daud diberikan untuk memberikan harapan kepada kita bahwa kita yang juga mempunyai banyak dosa, Tuhan masih kasih kesempatan untuk datang kepadanya. Amin. Tuhan memberikan kesempatan supaya kita mendapatkan pengampunan. Sebab itu, biarlah kita datang kepada Tuhan sebelum kita terlambat. Terima kasih, Pendeta. Oke, terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Pak James. Terima kasih, Kristi. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Franky Solang. Silahkan. Oke, selamat sahabat semua. Selamat sahabat di Indonesia. Ya, pertanyaan saya, Pendeta, langsung saja tentang bagaimana di zaman Perjanjian Lama ada beberapa yang menikah dan masih memiliki hubungan keluarga. Ini setelah kita melihat di zaman sekarang ini bahwa apakah itu hanya tradisi ataukah itu memang ada landasan Alkitab yang melarang bahwa kalau yang memiliki hubungan keluarga tidak boleh menikah. Hanya itu pertanyaan saya. Wah, pertanyaan Anda ini akan dibahas 100% dalam sesi obsesi hati pada hari Senin mendatang ini dengan judul perkawinan dengan sepupu. Jadi untuk mereka yang di Indonesia itu adalah jam 7 malam, ya, buka Hope Channel Indonesia, ya, obsesi hati, perkawinan sepupu. Kita akan lihat dari segi Alkitab, kita akan lihat dari segi genetik, ya, keturunan, apa yang terjadi, apakah secara kedokteran, kesehatan, sampai kepada penelitian yang terakhir sekarang ini, berapa persen kemungkinan ada kesalahan genetik, ya.
Dan untuk menghindarkan itu bagaimana caranya? Ya, yang jelas adalah sekarang penelitian menyebutkan bahwa di Asia Tenggara 10-20% itu bisa perkawinan adalah dengan keluarga. Ya, bukan hanya di kalangan orang Tapanuli, tetapi orang-orang Tionghoa. Ya, bukan hanya itu, perkawinan orang-orang untuk keluarga bangsawan di Inggris atau di Jerman, ya, itu umumnya adalah dengan sepupu dan sebagainya. Kenapa? Untuk mempertahankan kekuasaan. Ya, jadi kemudian bagaimana keturunan kemungkinannya untuk anak atau cucunya itu mendapatkan keuntungannya, termasuk misalnya kemungkinan untuk penyakit jantung itu jadi kurang. Itu satu hal yang sangat menarik sekali. Kebetulan ya ada permintaan ya dari pemirsa Obsesi Hati, artinya Ob Channel Indonesia, bisa bahas tentang perkawinan sepupu. Jadi kami ya lihat secara Alkitab, kemudian secara saintifik bagaimana. Jadi kami undang semuanya, ikutilah pembahasan Obsesi Hati Hope Channel Indonesia hari Senin jam 19. Untuk mereka yang di Jerman adalah jam 2 ya. Jam 2 siang. Oke. Anda di mana, Saudara Frankie? Manado. Manado. Wah, kalau gitu jam 8 malam. Jam 8. Jam 8 malam. Saya, sebab itu pembahasannya 45 menit, sesudah itu ada tanya jawab juga 45 menit, 1,5 jam. Jadi susah saya bahas hanya pendek sekarang dalam ruang tanya jawab. Kebetulan waktu pun sudah lewat 14 menit dari rencana semula. Jadi ikuti saja pembahasan Obsesi Hati. Ini sekalian promosi Hope Channel Indonesia. Iya, oke. Kalau begitu Bapak Franky jangan lupa hari Senin ya, Pendeta ya, di Dia YouTube. punya Hope Channel. berapa hari Senin itu, Pak Pendeta? Tergantung di mana. Jakarta. Jam 8 Ya, jam malam 7 waktu Jakarta. Ya? Kami masih Bukan, maksudnya kami masih ada di Jerman. Zoom-nya yang Orel Channel biasa ya? Di YouTube, Pak Gunawan. Di Bisa YouTube Hope lihat Channel. di YouTube. Anak Kristi, siapa namanya Kristi? Oh, mesti nyari di YouTube ya. Begini, nanti supaya biasanya kita tidak memberikan promosional di PGSSI punya WhatsApp group, tetapi untuk ini nanti kita masukkan supaya mereka yang mau lihat bisa dapatkan. Di situ ada linknya. Jadi link untuk YouTube ya. Mungkin bisa minta tolong Ibu Peggy untuk satelit, share ya. di grup. Ya. Ya. Nanti Melalui di-share, satelit atau Indohome atau apa semua itu. Tetapi kalau Anda ada ya bisa buka dengan YouTube ya. Hari Senin jam 19 waktu Indonesia bagian barat atau jam 20 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 di Jerman. Iya. Oke, kalau begitu untuk saudara-saudara sekalian yang mau mengikuti akan pembahasan ini, jangan lupa hari Senin ya, Pendeta ya. Nanti mungkin link YouTube-nya nanti di-share ke grup PGSSI. Oke, kita sudah di penghujung acara karena sudah selesai untuk semua pertanyaan dan juga pembahasan. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pelajaran juga untuk besok dibawakan di kelas masing-masing ya. Oke, untuk itu terima kasih Pendeta Kuntara, pemaparannya sangat baik. Terima kasih semua partisipan. Untuk doa tutup, kami undang Ibu Melin untuk membawakan doa tutup. Terima kasih Kristi, terima kasih Pastor.
Kan pastor lagi pilek ya, suaranya agak nggak seperti biasanya. Tapi puji Tuhan, terima kasih banyak mau melayani di PGSS di sini. Kami semua senang. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan, karena kami diberikan kesempatan di malam Sabat yang indah ini, waktu Indonesia, kami bisa berkumpul di acara PGSSI yang kami selenggarakan tiap Sabat malam. Terima kasih ya Tuhan untuk Pastor Muntaraf, yang walaupun mungkin sedikit terganggu kesehatan, tapi tetap mau melayani, mau membagikan firman bagi kami, untuk kami diskusikan lagi bersama-sama besok hari di gereja kami masing-masing. Terima kasih juga untuk Kristi yang sudah menjadi moderator, berkatilah ya Tuhan di dalam keluarga rumah tangganya. Kami juga semua yang sudah mengikuti acara PGSSI pada malam hari ini, biarlah kami semua ya Tuhan, Kau berkati dengan kesehatan dan kebijaksanaan dari surga, agar pelajaran yang ke-9 ini bisa juga menjadi satu penambahan iman bagi kami, dan kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terimalah doa dan sembahyang kami dengan penuh ucapan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami dari dosa. Amin. 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 Ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat Sabat. Oke, selamat Sabat, Kristi. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Malam Ibu Kristi, terima kasih. Selamat semuanya. Selamat Sabat, Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat Sabat. Oke, saya hitung ya. Mundur. 5, 4, 3, 2, 1.